Wah, ada Mbak Mareta. Cek, sudah bisa didengar? Udah, Oke, cek cek. Udah kedengaran kan Dila? Udah Mbak, Oke, udah. oke. Baik, sebentar lagi acaranya akan saya mulai. Sebelumnya untuk seluruh peserta, di mana untuk menonaktifkan sementara untuk mikrofonnya. Tapi agak kecil buat suaranya. Cek, sudah jelas? Sudah cukup.
Sudah ya? Belum ada nih Facebook ya. Facebook, Instagram. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam kegiatan webinar With Sukses Digital Goes to Campus dengan tema Peran Digital Skill untuk Meningkatkan Daya Saing Mahasiswa dalam Dunia Kerja pada hari ini, Selasa 27 Agustus 2024 dimulai. Yang terhormat, Kepala Pusat PKPO Universitas Mitra Indonesia, Bapak Dr. Ari Setia Putra, Eskom MTI. Yang terhormat narasumber kita hari ini yaitu Bapak Muhammad Arfiandi. Yang kami hormati seluruh mahasiswa dan peserta Universitas Mitra Indonesia yang sudah hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar With Sukses Digital Goes to Campus dengan tema peran digital skill untuk meningkatkan daya saing mahasiswa dalam dunia kerja. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah sama-sama kita bersama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk membacakan agenda kegiatan hari ini. Pertama dimulai dari pembukaan dan pembacaan tata tertib kegiatan, kemudian sambutan dari Kepala Pusat PKPO Mitra, selanjutnya pengenalan profil narasumber, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian akan ada sesi tanya-jawab, dan dilanjutkan dengan pengenalan program WIS Sukses Digital yang akan disampaikan oleh tim WSD, dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan terakhir yaitu penutup. Untuk tata tertib kegiatan pada pagi hari ini, mohon untuk dipahami. Rules kegiatannya yang pertama, peserta diharapkan masuk Zoom tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Peserta rename dengan nama lengkap. Yang ketiga, peserta berpakaian bebas, sopan, dan rapi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk on kamera dan wajib menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Yang kelima, peserta menyiapkan pertanyaan, serta berperan aktif dalam kegiatan. Yang keenam, peserta hanya diperbolehkan untuk mengaktifkan mikrofon ketika dipersilahkan. Yang ketujuh, peserta dilarang menggunakan emoji atau memakai filter video yang mengganggu. Yang kedelapan, peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan peserta lainnya. Dan yang terakhir, peserta yang hadir diwajibkan untuk mengisi presensi pada link yang akan di-share saat pertengahan acara nantinya. Oke, baik, selanjutnya Pak Ari sudah hadir, sudah join ya? Oke. Ya, Mbak Rosi. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat PKPO Universitas Mitra Indonesia kepada Bapak Dr. Ari Setia Putra Eskom MTI, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Arfiandi. Ini akhirnya kita jumpa akhirnya ya. Jadi kemudian rekan-rekan di Pusat Karir ya Universitas Mitra Indonesia, Bu Rosi Fitria Purnomo beserta jajaran. Saya lihat ada Bu Fadila, kemudian ada Bu Helmita dan rekan-rekan lainnya, serta adik-adik mahasiswa ini calon penerima gelar sarjana Mas Arfi. Jadi mereka ini dalam beberapa bulan ke depan akan menyandang gelar baru sarjana di bidang masing-masing. Jadi kita ada 4 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Kesehatan, lalu ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Bisnis, dan Fakultas Komputer. Jadi momen hari ini adalah hal yang sudah kita tunggu ya, cukup lama, kemudian terjadwal dengan sangat baik oleh teman-teman Pusat Karir. Salah satunya nanti materi yang akan diberikan oleh Mas Arfiandi beserta rekan-rekan adalah hal-hal yang sangat teknikal ketika nanti Anda akan menghadapi dunia kerja. Karena momen seperti ini tidak terlalu mudah kalau kita dapatkan ya. Mungkin kita bisa lihat tutorial, kemudian kita bisa lihat informasi khususnya misal ChatGPT, misal cara
peran digital skill dia akan hadir informasinya. Tapi kalau sifatnya forum, memang kita sudah berhasil menghadirkan ahlinya ahli, Mas Arfi beserta rekan-rekan. Nanti momennya silahkan dimanfaatkan. Karena ini nanti outputnya adalah sertifikat digital dan itu akan dilampirkan di SKPI Anda. Jadi kalian lulus nanti dibekali dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi tidak hanya keilmuannya, tapi soft skill-nya pun akan dilampirkan. Salah satunya adalah kegiatan ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih banyak Mas Arfiandi dan tim berkenan untuk memfasilitasi kegiatan ini. Mohon maaf merepotkan ya. Mohon maaf juga bila beberapa hal belum sesuai dengan yang diharapkan Mas Arfi. Semoga bisa menjadi koreksi bagi kami. Mungkin seperti itu pembukaan dari saya. Silahkan melanjutkan kegiatan dan dimulai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, izin untuk membacakan sedikit CV atau profil dari narasumber kita hari ini. Bapak Muhammad Arfiandi merupakan seorang yang sudah 8 tahun berkiprah di industri startup dan pendidikan. Beliau mengawali karir sebagai seorang desain selama 3 tahun di PT Reksa Madani Chandra di Muka, lalu berpindah karir menjadi business development dan digital marketing mulai dari tahun 2018 dan mendirikan startup bernama sertifikasiku.com dan menjabat sebagai Chief Marketing Officer atau Direktur Marketing, lalu menjadi Chief Operational Marketing pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Dan saat ini aktif menjadi manajer di WIS Sukses Digital, juga menjadi pengajar, pembicara, dan dosen tamu berkaitan dengan digital marketing. Maka itu sedikit profil dari narasumber kita hari ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Dan saya harap seluruh peserta dan mahasiswa bisa menyimak materinya dengan baik dan diperbolehkan apabila untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Kalau misalnya bisa didokumentasikan, bisa melalui media sosial kalian, IG Story, dan jangan lupa untuk mention tim dari WIS Sukses Digital ya, Instagramnya @wissuksesdigital.id. Ya, kalian bisa mendokumentasikan sedikit acara kegiatan kita hari ini dan jangan lupa mention dan tag Instagram dari wissuksesdigital.id. Karena apa? Karena nanti akan dibagikan 5 free video e-learning bagi yang beruntung. Ya, jadi saya harap seluruh mahasiswa bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini dengan baik. Kepada Bapak Muhammad Arfiandi, apakah sudah siap, Bapak? Ya, halo, suara saya udah terdengar? Sudah, sudah Oke, terdengar jelas. siap, Bu Oke, Rosyana. oke, dipersilakan kepada Bapak Muhammad Arfiandi untuk menyampaikan materinya hari ini. Terima kasih, Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Rosyana sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, terutama dari Universitas Umitra ya. Terima kasih banyak sudah mengundang kami ya dalam kesempatan ini di pagi yang luar biasa nih sebenarnya, ditemani oleh teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya dalam webinar kali ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Dr. Aris Satya Putra selaku perwakilan dari Unmitra dalam kesempatan kali ini sudah mewakili dan balik lagi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya juga, teman-teman mahasiswa. Oke, teman-teman, biar kita lebih fun ya selama 2 jam ini. Boleh dong saya dikasih tahu nih, ini dari fakultas apa dan semester berapa ya? Tadi kan disampaikan bahwa di semester akhir nih, semester 8 semua. Nah, apakah ada dari semester 7 atau semester 6? Boleh teman-teman, dan dari fakultas apa nih? Boleh di kolom chatnya teman-teman, silakan. Saya pengen tahu nih dari mana nih paling banyak nih. Saya sambil mempersiapkan presentasinya nih. Fakultas saya semester, ada yang semester 3 juga ya. Oke, yang lain gimana? Dari fakultas apa dan semester berapa nih teman-teman?
Oke, dari sama dia semester 5, semester 4 dari Fakultas Komputer. Wah, bisnis prodi akuntansi semester 5. Oke, yang lain boleh? Oke, sepertinya masih semester 7 prodi akuntansi kesehatan dan keperawatan. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah join ya dalam kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas terkait pentingnya digital skill untuk karir di masa depan. Ini sangat penting teman-teman untuk para mahasiswa simak ya. Kenapa sih? Karena pola pekerjaan saat ini itu udah cukup berubah teman-teman. Kalau teman-teman nggak aware terkait kondisi saat ini sekarang, itu juga bahaya buat masa depan teman-teman. Apalagi tadi nih ada semester 5 bahkan ada semester 3 dan juga ada semester akhir. Nah, ini udah mulai mempersiapkan nih dari teman-teman masuk kuliah. Jangan sampai nanti udah lulus, teman-teman bingung. Apa ya eh, ke skill saya miliki, terus kerja di bagian apa ya gitu. Kadang-kadang mohon maaf, kita tuh terlalu pede bahwa kita udah lulus, sudah mendapatkan eh, gelar sarjana, kita sampai menganggap bahwa nyari pekerjaan tuh gampang kalau kita tuh udah mendapatkan gelar sarjana atau sudah mengenyam pendidikan tinggi. Di lapangan nggak seperti itu teman-teman, gitu. Jadi just for information, saya tuh udah interview kurang lebih ribuan orang. Saya ribuan orang dan ya mohon maaf gitu. Banyak dari teman-teman S1 ini sebenarnya dia nggak mempunyai hard skill yang mumpuni atau skill yang bisa dipakai di dunia kerja. Ini mohon maaf sekali lagi, semoga ini enggak ya dalam di Universitas Umitra, bukan dari Universitas Umitra ya gitu. Tapi yang kami tangkap tuh seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka waktu kuliah mungkin fokus kepada mata kuliahnya sehingga apa? Sehingga dia lupa bahwa ada skill-skill yang memang harus dimiliki selain dari mata kuliah. Nah, ini yang harus teman-teman itu dan juga apa? Dan juga sebenarnya untuk mempersiapkan yang nggak hanya IPK tinggi gitu. Saat ini IPK tinggi tuh nggak terlalu menjamin ketika teman-teman tuh udah mencari pekerjaan. It's okay, teman-teman bisa lolos tahap pertama, mungkin tahap seleksi gitu, sampai tahap interview. Udah lolos, tapi saat interview, apakah IPK itu benar didapatkan oleh teman-teman dengan skill yang teman-teman miliki, atau ternyata teman-teman hanya mengejar nilai nilai aja gitu. Nah, itu dibuktikan nanti pas saat interview dan kebanyakan ya mohon maaf bahkan IPK yang 3,2, 3,1 gitu, bukan IPK yang 35 ke atas, itu mereka tuh lebih mumpuni, mereka lebih siap bekerja dibanding IPK tinggi. Ini kenyataan di lapangannya seperti itu teman-teman gitu. Jadi gimana pun mengajar IPK tuh penting juga gitu untuk step di awalnya, tapi harus diimbangi dengan skill juga teman-teman seperti itu. Oke, eh, full screen share screen saya udah terlihat ya teman-teman ya. Oke, Sudah Pak, sudah. sudah ya. Ya, Oke, siap. sudah terlihat. Oke, perkenalkan nama saya Vian. Saya udah berkarir ya kurang lebih 10 tahun di digital marketing. Terakhir saya ngebuat startup namanya sertifikasiku.com as a co-founder waktu tahun 2019. Terakhir juga jabatan di sana adalah direktur operasional teman-teman. Nah, dari direktur operasional saya belajar karena kami di edutech ya, di education teknologi. Kami fokus kami adalah sebenarnya menyiapkan mahasiswa ataupun orang yang siap kerja, termasuk di Visualisasi Digital. Visualisasi Digital juga sama, kami mempersiapkan orang-orang tuh untuk siap kerja untuk mendalami digital skill seperti itu. Nah, enaknya dibuka itu di awal itu dengan salah satu data, teman-teman. Nah, ini kan teman-teman semua adalah Gen Z ya. Nah, ini lahirnya di tahun 2000 ke atas semua kan ya. Nah, ini teman-teman masuk generasi Z. Ini lihat teman-teman datanya. Data ini kita terbaru banget. Kita masih di bulan apa? Capek. Bulan Agustus. Di Kumparan 4 Agustus apa ada berita bahwa benarkah Gen Z susah cari kerja. Terus 8 Agustus ada berita lagi DPR soroti fenomena badai PHK dan kesulitan Gen Z dapat kerja. 20 Mei video ada kuliah mahal kerja susah Gen Z pilih rebahan. Nah, terus ada lagi nih teman-teman, nah, angka PHK di Indonesia itu cukup tinggi gitu. Cari kerja makin susah,
harus good looking dan syarat agama. Terakhir, survei BI mencari kerja 6 bulan ke depan diyakini maksud. Nah, ini Selasa 9 Januari kita lihat setelah 6 bulan dari Januari itu emang benar-benar sangat sulit teman-teman untuk mencari kerja. Jadi perhatian sekali nih ya buat Gen Z ya. Apalagi kemarin kalau teman-teman mengikuti dari sisi putusan MK ya terkait apa namanya, bukan yang terbaru ya, tapi yang sebelumnya terkait tenaga kerja bahwa ada yang mengajukan gugatan misalnya batas usia ya. Nah, itu tidak dikabulkan. Jadi perusahaan bebas menentukan syarat batas usia. Nah, ini teman-teman bersyukur bahwa batas usianya tuh relatif lebih muda, lebih disukai oleh industri ya. Industri senang nih orang-orang yang fresh gitu, orang-orang yang muda. Tapi balik lagi, untuk saat ini ternyata ketika kita lihat di lapangan, kenapa gadget susah itu, banyak dari teman-teman ini yang fresh padahal sangat ramai perusahaan tapi nggak mempunyai skill, nggak mempunyai kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga apa? Sehingga banyak nih akhirnya perusahaan ya udah deh yang mempekerjakan yang umurnya 28 tahun atau 30 tahun yang sebenarnya mereka nih udah punya pengalaman kerjanya. Seperti itu teman-teman. Sedangkan teman-teman kalau yang fokus kuliah, nggak fokus cari magang, nggak fokus cari pengalaman, nggak mencari volunteer atau yang ya itu mohon maaf, itu pasti akan terlewat gitu. Baik lagi ya teman-teman, di dunia kerja itu saat ini yang paling penting kita lihat itu pertama kali apa? Pertama kali kita experience. Pernah gak teman-teman magang? Pernah gak teman-teman bekerja di tempat sebelumnya? Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman di CV-nya hanya melampirkan meninggikan bahwa teman-teman IPK-nya tinggi dan mungkin ada magang gitu, magangnya magang dari kampus ya mohon maaf, itu mungkin agak sulit teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah mendapat kesempatan magang dari kampus, usahakan nih. Biasa kan magang dari kampus itu kan semester 6 dan semester 7 ya teman-teman. Nah, di semester 8 itu udah mulai teman-teman menyibukkan diri untuk mempersiapkan kerja. Jangan sampai teman-teman di semester 8 ini hanya fokus kepada apa? Fokus kepada skripsi aja gitu. Sedangkan kita tahu ya, skripsi itu kan kalau bimbingan itu cuman seminggu ketemu sekali ataupun 2 kali. Bisa tuh teman-teman nyari magang ataupun yang lainnya. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan di semester akhir. Jadi jangan sampai ini teman-teman masuk ke dalam berita ini nih, gitu. Bahwa teman-teman termasuk orang yang sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan ini sangat-sangat apa ya? eh, sangat-sangat benar teman-teman di lapangan tuh seperti itu. Ya, jadi ini menjadi concern ya, ini menjadi satu pembuka untuk slide-slide selanjutnya teman-teman. Terus apa lagi teman-teman beritanya? Nah, robot udah menggantikan manusia. Nah, ini nanti sih akan ada satu video yang menginfokan betapa hebatnya robot-robot sekarang ini. Nah, ini berita lagi nih, 7 perusahaan gantikan manusia pakai robot. Terus jutaan robot lah bekerja di Cina. Apakah robot bisa menggantikan manusia? Robot pekerja semakin banyak gantikan manusia. Nah, yang paling parah ada study case di Cina. Nanti kita lihat seberapa hebat sih robot di Cina itu. Di Cina itu bahwa ada satu perusahaan pabrik ya. Sebelumnya dia mempekerjakan sekitar 650 karyawan. Namun sekarang tuh hanya ada 60 pekerjaan. Dan dengan rencana pengurangan hingga 20 di masa depan. Nah, ini apa ya? Ini menunjukkan bahwa secara produktivitas robot tuh lebih produktif dibanding manusia gitu. Nah, ini bisa lihat eh, robot di pabrik ini mampu meningkatkan produksi hampir 3 kali lipat dari 8.000 menjadi 21.000 unit per orang. Nah, ini kan gila, teman-teman. Dengan mengurangi cost dari sisi perusahaan, bisa meningkatkan impact-nya, bisa menaikkan dari sisi produktivitas. Kalau kita ngomongin perusahaan ya, contoh lah saya nih, ketika saya balik ke perusahaan, saya senang gitu. Mindset perusahaan itu apa? Mindset perusahaan adalah gimana caranya kami itu, mungkin teman-teman nanti sebagai business owner pasti punya persepsi yang sama. Kita itu gimana caranya eh apa mengambil keuntungan tuh sebanyak-banyaknya, tapi secara pengeluaran itu sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini kayak ekonomi itu supply and demand ya, seperti itu. Gimana caranya? Ya ini salah satu apa? Kita memperoleh karyawan, kita gaji karyawan tiap bulannya. Tapi kalau dengan robot ya enggak. Mungkin apa? Mungkin hanya sebentar ganti oli doang udah cukup gitu. Atau maintenance yang enggak harus setiap hari. Sedangkan karyawan itu kita gaji setiap bulannya gitu. Belum lagi apa? Tanggungan-tanggungannya. Kalau di Indonesia misalnya BPJS,
Belum lagi yang nanti akan ini ya tapera yang kita harus keluarkan eh, berapa persen untuk mereka. Apalagi karyawan banyak ngeluhnya. Nah ini gadget nih, termasuk orang-orang yang sering ngeluh di sosial media itu nggak baik teman-teman. Hati-hati teman-teman dengan jejak digital. Jejak digital itu untuk saat ini sangat-sangat diperhitungkan oleh HR ya. Karena baik lagi, kalau teman-teman punya jejak digital jelek, orang yang suka ngeluh di sosial media, itu bakal berimpact di perusahaan. Perusahaan menganggapnya bahwa teman-teman sedikit-sedikit ngeluh itu yang pertama. Kedua, teman-teman bakal dianggap sebagai orang yang toksik. Nah, kita nggak mau tuh perusahaan seperti itu. Nah, baik lagi ke masalah robot ini bisa dikatakan ini satu ancaman terbesar. Kita tadi ancaman terbesarnya sebelumnya apa? Sebelumnya ancamannya tadi dengan banyak PHK. Sekarang robot lagi ancamannya. Nah, ini akan menjadi satu perhatian bahwa kalau kita begini-gini aja nih, kalau kita saat kuliah ataupun skill yang kita punya standar, ya siap-siap aja nanti teman-teman ke depannya bakal sangat sulit untuk kita mencari pekerjaan. Dan balik lagi ya, bahkan kalau kata Pak Nadiem gitu, Pak Nadiem tuh bilang bahwa hampir eh, kurang lebih 70% itu mismatch antara apa yang dipekerjakan dengan apa yang jurusan kuliah. Tahu gak kenapa teman-teman? Misalnya tadi ada kuliah perawat, ujung-ujungnya dia kerjanya di mana? Kerjanya di bank gitu. Kenapa sih banyak mismatch seperti itu? Karena udah sampai keputusasaan. It's okay, teman-teman mungkin selama 3 bulan masih sesuai dengan passion nih. Tapi ketika teman-teman udah 3 bulan nganggur gitu, ya teman-teman tuh, wah kayaknya gue harus nyari deh coba kerja-kerja lain. Yang paling banyak apa? Misalnya business development ataupun apa? Atau marketing. Nah, itu akan menjadi satu concern tuh ketika udah 3 sampai 6 bulan nganggur. Udah bodo amat deh, gue kerja apa yang penting gue kerja gitu daripada gue malu saranya ada kerja. Nah, ini jangan sampai teman-teman seperti itu. Karena khawatir ya, ketika teman-teman jurusannya apa kerjanya apa, nah itu tidak akan berimpact kepada masa depan gitu. Jadi usahakan masa depan atau path karir yang teman-teman baru itu sesuai dengan jurusan teman-teman saat ini kuliah. Nah, ini saya putar sedikit video ya. Biasa biasa makan bubuk-bubuk. Dari itu dacar namanya.
Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadi ya dari pernyataannya bahwa ya, sebenarnya robot ini udah berbentuk human, namanya ini human robot gitu. Human robot ini, kalau dulu kita lihat mungkin robot itu ya bentuknya nggak manusia gitu. Nah, saat ini tuh udah berbentuk benar-benar manusia, punya tangan dan punya kaki. Kita tahu berapa pentingnya tangan dan kaki ya kalau kita refleksi pada diri kita. Nah, ini nih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif atau yang pengulangan, misalnya teman-teman nanti ada teman yang di pabrik atau apa, itu udah fix pasti bakal tergantikan sama robot teman-teman gitu. Nah, eh kalau kita lihat juga tadi udah benar-benar robot ini sangat fungsionalnya itu udah seperti manusia, bukan nggak kemungkinan ya beberapa tahun kemudian semakin disempurnakan akan semakin canggih robot ini. Dan baik lagi ya, contoh deh, robot yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, AI, ChatGPT. Seberapa ketergantungan kita saat ini dengan menggunakan ChatGPT, itu aja udah semakin parah gitu. Dulu mungkin salah satu yang terdistraksi ya dari sisi digital skill. Dulu orang tuh menjadi copywriting atau konten apa ya, eh, content writing atau copywriting itu tuh menjadi satu pekerjaan yang kayaknya tuh bakal booming ke depannya. Itu padahal pekerja ini baru muncul itu sekitar tahun belasan lah gitu, 2000 belasan. Nah, dalam waktu yang singkat 10 tahun, nggak nyampe 10 tahun bahkan udah ada namanya ChatGPT. ChatGPT kita nulis perintah apapun keluar beritanya. Dan yang terdistraksi siapa pekerjaannya? Content writing, jurnalis. Padahal pekerjaan baru. Nah, inilah bisa dikatakan bahwa saat ini jenis pekerja itu cepet banget. Udah masuk ke era digital teman-teman. Era digital itu emang cepet banget gitu. Kalau kita nggak aware gitu, kita masih mikirin gosip-gosip yang lain atau kita masih kalau di sering-sering lihat hal yang eh, nggak ada masa depannya, ya sih kira siap-siap ketinggalan teman-teman seperti itu. Jadi balik lagi ya, dunia digital ini sangat-sangat cepat dan itu juga akan data pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, saya ada satu video lagi teman-teman yang ini robot dari Cina ini seperti apa teman-teman? Kalau tadi itu kita lihat robotnya itu hanya sebatas fungsional aja. Nah, sekarang dari sisi estetiknya nih, ini udah rapih banget teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman.
Oke, teman-teman. Balik lagi ya. Ini kalau kita melihat robotnya udah benar-benar mirip ya. Nih, gini teman-teman. Cina itu udah bukan selangkah lagi ya, beberapa langkah mungkin udah lebih maju dibanding kita. Mereka itu jurusan paling favorit di sana baik kuliah ataupun K12 ya dari SD sampai SMA itu. Mereka tuh udah mulai belajar yang namanya tuh robotik. Mereka tuh belajar yang mulai namanya algoritma. Mereka tuh udah belajar programming dan lain-lainnya. Mereka tuh udah aware bahwa ke depan itu ya siapa yang mau maju adalah mereka yang mau menguasai di sisi teknologi, teman-teman. Itu dia. Bahkan banyak sekali ya mereka itu dari SD atau SMP udah ada nih olimpiadenya ataupun kayak apa ya? Kayak macam perlombaan-perlombaan terkait robotik. Nah, di skala Indonesia itu masih sangat minim gitu. Bahkan balik lagi robot itu dia anggap sebagai hal yang tabu gitu, yang nggak bakal bisa menggantikan manusia. Ya, memang benar gitu. Beberapa nggak bisa digantikan manusia. Manusia itu memang sempurna teman-teman, nggak ada yang bisa ganti gitu. Tapi balik lagi, ada beberapa part yang bisa digantikan manusia. Contoh yang nggak bisa diganti apa? Intuisi. Robot tuh nggak punya intuisi teman-teman. Robot kreativitas. Kalau dulu bilang robot tuh nggak punya kreatif, tapi kalau kita sekarang melihat ada yang kita nulis teks menjadi image. Nah, itu udah sedikit-sedikit tuh masuk ke ranah kreatif juga tuh dari si robotnya gitu. Apalagi, nah robot tuh yang belum punya adalah perasaan teman-teman, feeling teman-teman. Tapi balik lagi ya, feeling itu ketika mereka belum punya. Nah, algoritma tuh bakal terus mempelajari, AI itu bakal terus berkembang. Jangan sampai ya, kita tuh nggak aware ya kepada perkembangan-perkembangan teknologi ya. Ini impactnya gitu. Jadi kita harus melek gitu. Kita harus lihat, jangan kita hanya lihatnya lokal aja Indonesia aja, tapi kita harus lihat gimana sih negara-negara berkembang itu mencoba mendisrupsi teknologi, bagaimana cara mereka tuh berpikir. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu. Jangan sampai teman-teman kita udah malah sibuk, gampang bisa era sekarang tuh udah era ya teman-teman, pedagang bebas. Orang lain itu bisa bekerja di Indonesia tanpa dikenakan pajak. Kalau sama halnya kita pun bisa bekerja di negara terutama Asia Tenggara ya, bisa bekerja juga di sana. Bahkan saya banyak teman itu bekerja di Singapura teman-teman, dan ini kita satu potensi bahwa orang Singapura juga senang nih nyari pekerja di Indonesia. Ada yang tahu kenapa orang Singapura atau orang luar tuh nyari pekerja di Indonesia? Satu halnya, Indonesia tuh bayarnya lebih murah teman-teman. Kita 2 digit digaji 10 juta sekian gitu. Udah bagi kita tuh udah besar banget. Nah bagi mereka tuh kecil sebenarnya. Jadi mereka tuh senang. Tapi masalahnya apa? Masalahnya tuh sangat sedikit di Indonesia itu yang secara skill, secara knowledge itu yang sangat dibutuhkan oleh orang luar. Gitu dia. Nah kalau kita refleksi soal Singapura, Vietnam, dan Thailand itu tuh udah mulai meningkat. Kalau teman-teman ikutin geopolitik, kenapa sih waktu itu banyak investor-investor mulai dari Tesla ataupun Nvidia itu nggak jadi masuk ke Indonesia. Dia masuk ke Malaysia ataupun ke Vietnam. Karena secara infrastruktur di sana itu mereka tuh lebih mumpuni dibanding Indonesia. Di Indonesia itu pertama kecepatan internetnya aja kita tuh masih kata slow lah gitu dibanding mereka. Terus apalagi dari sisi orangnya nih gitu, orangnya juga sama gitu. Makanya kadang-kadang kita ngeluh banyak pekerjaan asing datang ke Indonesia. Yang salah tuh sebenarnya bukan bukan hanya pemerintah aja, tapi kitanya nih nggak mencoba untuk mengupgrade diri kita sehingga apa sehingga dimanfaatkan oleh tenaga asing. Padahal kita juga bisa loh teman-teman bekerja di perusahaan asing juga kayak gitu. Kita bisa bekerja di Malaysia ataupun Thailand. Asalkan apa? Asalkan kita mengasah gitu. Nah, yang paling penting selain skill yang tadi, skill bahasa kita juga harus ditingkatkan. Percayalah teman-teman bahwa fluent English itu sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja gitu. Walaupun baik lagi CEO-nya tuh kadang-kadang nggak bisa di bahasa Inggris, tapi apa? Tapi dia berharap punya karyawan yang bisa bahasa Inggris karena kadang-kadang ada klien yang dari luar. Itu dia. Dan sekarang ada banyak juga nih ya fluentnya tuh bahasa Mandarin. Kalau udah punya skill bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu juga udah satu potensi buat teman-teman mudah ya dalam mencari pekerjaan seperti itu.
Nah, ini McKinsey itu udah prediksi ya bahwa ada bahkan 2030 itu bahkan menghilangkan 800 juta lapangan kerja dan akan diambil oleh orang bekerja mesin. Gila teman-teman, 800 juta lapangan kerja. Tapi kita juga nggak bisa menghindari bahkan sampai 2030 bakal ada teman-teman pekerjaan-pekerjaan yang baru seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak ada atau yang sekarang nih belum ada eh di yang masa depan tuh ada gitu. Contohnya apa? Yang paling simpel deh teman-teman. Teman-teman bisa buka Glints ataupun apalagi ya, Jobstreet. Pekerjaan sebagai live TikTok gitu. Itu udah masuk dalam jenis pekerjaan. Dulu kita nggak ada tuh yang namanya jenis pekerjaan yang live TikTok ataupun apalagi eh tadi ya live streamer dulu tuh nggak ada. Nah sekarang tuh udah mulai ada gitu. Orang tuh udah mencari siapa sih yang skill komunikasinya bagus bisa menjadi masuk tuh ke dalam live TikTokers gitu itu. Nah ini nih yang menjadi masalah lagi nih ya kan ekspektasi gaji gadget nih. Saya sering interview. Ini mohon maaf teman-teman nih yang kadang-kadang universitas-universitas yang bukan negeri ya, yang bukan mau ternama nih ketika di interview ditanya nih berapa sih gaji yang diinginkan rata-rata tuh hampir 5 juta ke atas 5 juta ya bahkan ya ada yang minta di 6 juta 7 juta kita tuh ya mohon maaf kita tuh kadang-kadang kaget gitu wah gila ya anak-anak sekarang tuh udah pede dengan gaji segitu gitu. Padahal kenapa? Padahal secara skill pengalaman tuh mereka tuh belum mumpuni teman-teman segitu. Eh, Rata-rata perusahaan itu yang nggak besar ya, bukan perusahaan skala nasional ya, baik startup ataupun yang lain, mereka tuh rata-rata berani gaji karyawan itu nggak selalu tuh di bawah UMR. Ini fakta di lapangannya teman-teman. Kenapa? Karena tuh kita kadang-kadang nggak mau kejebak, mohon maaf sama Gen Z. Gen Z ini kadang-kadang nuntutnya gede, tapi secara kinerja tuh nggak gede-gede banget. Bahkan apa? Nuntutnya gede nih, minta ini, minta itu. Tapi apa? Tapi ketika dikasih kerjaannya banyak gitu, ngeluhnya juga banyak. Nah, itu yang terjadi tuh sama Gen Z tuh. Gitu. Nah, ini yang terjadi nih di lapangan. Salah satu angka kenapa gaji sosial pekerja ya banyak lagi. Ekspektasi mereka terhadap gaji itu tinggi banget. Padahal apa teman-teman? Realitanya gitu. Realitanya ini seperti ini gitu. Realitanya apa? Mayoritas upah gaji itu kurang dari 2,5 juta per bulan. Ini sangat-sangat realistis teman-teman. Jadi eh, beberapa tuh perusahaan-perusahaan kecil ya terutama tuh mereka tuh nggak mau bayar gaji gitu. Biasanya di challenge dulu nih 3 sampai 6 bulan bahkan 1 tahun ketika memang udah layak. Nah, dia pasti bakal improve dari sisi gajinya dan gaji biasanya nggak tanggung-tanggung ngasih gajinya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua kadang-kadang Gen Z ini seneng sebagai apa? Kutu loncat. Tuh teman-teman kutu loncat merasa udah cukup di sini langsung pindah perusahaan. Nah, sebagai perusahaan tuh nggak senang gitu. Karena kenapa? Kadang-kadang di perusahaan A nih digaji lumayan, tiba-tiba udah diajarin A udah bisa A, dia pindah nih. Padahal dulu belajarnya tuh di perusahaan A. Nah, itu nggak senang tuh dari sisi perusahaan. Nah, ini realitanya seperti itu. Terus apa lagi teman-teman? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya kenapa gajinya sudah pekerjaan. Pertama, penciptaan lapangan kerja formal menurun, yes. Ini benar banget teman-teman. Jadi ekonomi itu kalau kita lihat secara ekonomi Indonesia ya, secara makro gitu. Ekonomi tuh sekarang tuh lagi nggak stabil gitu. Apalagi di tahun ini di tahun politik. Kalau tahun politik itu kita sebagai entrepreneur tuh was-was gitu. Melihat kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah baru. Jangan sampai kita tuh salah mengambil langkah seperti itu. Jadi apa? Jadi kita melihat nih, kita nggak berani meng-hire banyak-banyak pekerjaan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya eh, lapangan kerja formal tuh menurun. Kedua apa? Syarat penerimaan kerjaan semakin ketat. Nah, baik lagi ya tadi ya, udah harus berpenampilan menarik, udah bisa bahasa Inggris, waduh, udah makin banyak aja teman-teman. Jadi kalau kita lihat requirement ataupun job desk sekarang nggak imbang. Requirementnya tuh minta yang paling nggak masuk akal itu adalah berpenampilan menarik. It's okay kalau misalnya dia marketing ataupun frontliner ya sebagai customer service itu penting sebagai berpenampilan menarik. Tapi kalau misalnya udah masuk ke belakang, masuk ke yang di belakang layar gitu, itu kayaknya nggak perlu. Tapi tetap ada seperti itu walaupun nggak tercantum ya. Kadang-kadang HR itu suka jahil teman-teman seperti itu. Nah, mismatch supply dan permintaan keterampilan. Nah, ini
agak nggak balance ya antara yang diminta oleh perusahaan seperti apa, terus yang ada saat ini tuh seperti apa. Contoh tadi gitu. Saat ini tuh banyak lulusan akuntansi, padahal secara garis besar akuntansi udah banyak sistem, jadi nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Misalnya seorang data analis. Nah, data analis dikit nih, yang banyak tuh akuntansi. Nah, itulah gitu. Jadi kelihatannya sebagai mahasiswa yang belum tahu nih kita ke depannya mau seperti apa, kita harus melek kira-kira apa yang cocok buat gue ya gitu. Nah ini ketika teman-teman merasa itu udah cocok, teman-teman dalami dan teman-teman yakin bahwa kayaknya gue nyaman deh di pekerjaan ini, nah lanjutin seperti itu. Itu dia. Terus ekspektasi gaji tamatan di S1 lebih tinggi, yes itu udah bener banget gitu. Terus apalagi gadget, pilih-pilih pekerjaan. Nah ini nggak tahu ya teman-teman, tapi kenyataannya yang saya bilang tadi ya bahwa Ini loh banyak harusnya yang ngerekam. ya, banyak Gen Z ini yang terpapar dengan yang namanya itu passion, bahwa bekerja itu sesuai dengan passion. Yes, benar, nggak salah teman-teman. Bekerja dengan passion itu baik teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak imbangin dengan skillnya, nggak diimbangin dengan bagaimana teman-teman improve di bidang tersebut, ya teman-teman yang berharap untuk pilih-pilih pekerjaan tersebut. Kecuali teman-teman misalnya pengen jadi seorang accounting, teman-teman udah belajar nih dari kuliah udah belajar terus udah ada sistem-sistem accounting dipelajarin, nah itu relate. Tapi kalau teman-teman pengen jadi accounting tapi belajarnya hanya sebatas jurnal doang gitu, bagi jurnal masuk jurnal keluar, ya mohon maaf itu bakal terdistraksi juga di kedepannya seperti itu. Terus terlalu banyak menuntut perusahaan. Wah, ini sih udah sering banget kita ketemuin. Baru masuk 3 bulan, 4 bulan udah minta pelatihan. Padahal pelatihan itu relate-nya itu setelah 1 tahun mereka bekerja. Itu pun 1 tahun dihitung dari kontrak ya, bukannya probation. Itu baru mereka bisa mengambil satu pelatihan. Terus apa? Nuntut misalnya belum baru 6 bulan udah achieve, minta naik gaji, minta naik ini. Wah, itu kita sering banget teman-teman dapat apa ya? Dapat pengalaman seperti itu. Jadi kadang-kadang Gen Z ini menuntut merasa dia tuh paling bisa. Karena apa? Karena kadang-kadang Gen Z ini kan udah terpapar ya teknologi, udah terpapar informasi. Merasa tuh mereka tuh udah paling bisa, paling pinter gitu. Dan kenyataan juga kadang-kadang saking merasa pinternya itu dia bisa menyalahkan atasan, bisa menyalahkan partner yang udah lama bekerja. Nah itu tuh jeleknya tuh dari Gen Z. Dan nggak semua Gen Z ya seperti itu, tapi rata-rata tuh ada juga yang seperti itu. Terus minim pengalaman pekerja. Nah ini ya, pengalaman kerja bukan berarti teman-teman bekerja ya, tapi sebagai intern itu juga termasuk bagian dari pengalaman kerja. Budaya kerja tidak sesuai. Nah ini ya kadang-kadang karena teman-teman sering lihat ya mungkin content creator ketika ngomongin corporate culture, nah itu udah dia harus bagaimana budaya tuh yang bisa work life balance. Nah, work life balance itu hanya bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di pekerjaan multinasional. Itu yakin bisa. Tapi kalau teman-teman apalagi kerja di startup ya, aduh susah banget teman-teman. Yang namanya work life balance itu susah banget gitu. Terutama di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman bekerja di tahun 2020 ke bawah, itu teman-teman bisa. Tapi after post pandemi ini, bekerja work life balance itu sangat-sangat sedikit. Karena mungkin work life balance itu digagasin oleh banyak startup ya, yang kerjanya bisa WFA gitu, work from anywhere, terus dia bisa di tempat kerja ada biliarnya, ada kolam renangnya. Nah, sekarang tuh susah dapat yang seperti itu gitu, teman-teman. Oke, nanti kita buka sesi jawab di akhir ya, teman-teman. Nah, terus sekarang masuk nih, gimana sih peluang pekerjaan di masa yang akan datang tuh seperti apa? Nah, ini tadi udah kita lihat worry-nya ya, seberapa worry sih saat ini ketika kita mencari pekerjaan, dan gimana nih ketika kita udah bawa, wah udah nggak bisa main-main lagi nih kayak gitu, udah nggak bisa bercanda-bercanda lagi nih saat ini. Nah, apa sih peluang-peluang di masa depan tuh seperti apa teman-teman? Nah, kita tuh udah masuk ke dalam industri 5.0 pertama deh kayak gitu. Jadi 1.0 sampai saat ini udah masuk ke 5.0. Padahal pada kenyataannya di Indonesia tersendiri ya, itu baru menerapkan standar yang 5.0. Kalau teman-teman udah mengenal namanya Advanced in Cyber Physical,
IoT atau network communication, nah itu kita baru menerapkan. Tapi kalau di luar itu udah masuk ke human robotic, collaboration, customized, cognitive system, itu mereka udah mulai menerapkan. Indonesia tuh belum kelihatan banyak yang mereka udah melakukan human robot. Tapi saat ini tuh udah mulai menerapkan yang namanya cyber security, terus apa IoT, terutama ya Internet of Things dan lainnya. Jadi bisa dikatakan industri saat ini atau perusahaan-perusahaan saat ini nih udah memulai mengedepankan kecerdasan buatan atau AI, teman-teman. Jadi udah mulai memakai nih, udah mulai aware gitu. Karena kenapa? Karena biasa tuh udah pemangku kebijakan ya atau pengambil keputusan dalam hal ini direktur itu udah mulai tuh anak-anak muda yang milenial yang mereka tuh udah terpapar teknologi juga seperti itu. Terus, nah ini ada satu potensi nih, ada satu opportunity ini di 2024 ya, di bulan Maret gitu, bahwa Indonesia tuh masih minim gitu. Indonesia tuh masih butuh 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Nah, Kominfo juga bilang bahwa kita tuh butuh 458.000 talenta digital per tahun. Nah, baik lagi kesenjangan talenta digital jadi momok perekonomian Indonesia nasional. Ini berarti apa? Berarti teman-teman masih punya potensi nih. Kalau teman-teman aware sama yang namanya digital savvy itu apa ya? Teman-teman tuh udah harus aware teknologi-teknologi terbaru, misalnya apa yang sekarang terbaru tuh udah mulai harus aware. Jangan sampai teman-teman tuh gaptek. Nah, itu jangan sampai deh. Karena ketika teman-teman udah masuk dalam dunia kerja, itu udah menggunakan sistem-sistem yang uh, sangat mempermudah pekerjaan teman-teman. Itu dia. Di sini mungkin ada tadi ya di jurusan akuntansi. Itu kalau kita pakai sistem akuntansi, kita nggak buat jurnal dan lainnya itu hanya satu kali klik bisa ke input semuanya. Kalau dulu mungkin sebelum adanya startup yang nggak buat sistem ya akuntansi, kita butuh di perusahaan tuh 2 atau 3 atau 4 accounting. Tapi sekarang hanya butuh 1 atau 2 accounting, nah bisa mengerjakan banyak hal seperti itu. Nah, ini ya baik lagi ya. Ada satu potensi bahwa ternyata Indonesia tuh masih sangat butuh gitu, kurang lebih 450.000 talenta digital per tahunnya. Nah, ada riset juga dari Bank Dunia sama McKinsey, Indonesia tuh masih butuh 9 juta talenta digital udah 30. Nah, tapi masalahnya nih, masalahnya perguruan tinggi dalam hal universitas tuh hanya mampu menyuplai sekitar 100 sampai 200 ribu digital per tahun. Masih ada gap 400 sampai 500 ribu digital talenta per tahun. Nah, gimana sih caranya ya teman-teman bisa mengambil pelatihan di luar ataupun eh, mengambil kursus khusus di luar sehingga teman-teman tuh jangan bergantung kepada desisi universitas saja karena desisi universitas ataupun dari kementerian juga berharap ya teman-teman ya untuk mereka tuh ngambil pelatihan ataupun ngambil skill-skill dari luar. Ini baik lagi ya kenapa sih harus ngambil skill? Kenapa emang universitas aja nggak cukup gitu? Nah, karena biasanya kalau di luar itu dia fokus nih gitu. Misal teman-teman mengambil web programmer atau digital marketing, nah dia akan fokus selama 3 sampai 6 bulan itu belajar terkait digital marketing ataupun web programmer. Ini hanya sebagai menambahkan ya teman-teman skillnya. Nah, dari kementerian pun Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan tenaga digital diperkirakan akan terus naik menjadi 2 juta orang per tahun. Jadi ini bisa dikatakan kalau teman-teman masih bingung ke depannya mau seperti apa ya, coba cocok ya teman-teman untuk shifting ke digital industry seperti itu. Nah, next. Nah, tadi BKI BUMN bilang 17 juta Indonesia memerlukan tenaga kerja yang tech savvy, orang yang aware sama teknologi. Terus apa lagi? Nah, kebutuhan tenaga digital di masa yang akan datang. Nah, ada data scientist, ada AI expert, software and game developer, analisis big data, blockchain, bioteknologi, market research, digital marketing, digital content. Nah, ini dia teman-teman kebutuhan talenta digital di masa depan. Jadi kalau teman-teman mencoba mempelajari ini insya Allah ya teman-teman uh, pasti teman-teman bakal dicari kayak gitu. Ini yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang baik di Indonesia ataupun di luar. Nah, kenapa nih ada yang saya buat di bagian bawah gitu? Yang saya buat itu adalah yang potensi teman-teman tuh bisa mempelajari. Kalau teman-teman misalnya belajar data scientist atau analis, teman-teman harus kuat di matematikanya, teman-teman harus kuat di analisisnya. AI dan software game developer. Ini teman-teman harus kuat di programmingnya. Blockchain apalagi itu udah paling susah gitu.
Dan terakhir apa? Bioteknologi. Bioteknologi itu apa sih? Kayak semacam ilmu-ilmu pertanian, perikanan, tapi dengan menggunakan teknologi. Tapi kalau tiga di bawah ini ya teman-teman, ini basicnya apa? Basicnya adalah marketing. Nah, kalau ada basic marketing, semua orang tuh eh, mampu mempunyai skill marketing. Karena semua orang tuh pasti bisa menjual sesuatu, teman-teman. Itu dia. Nah, ini ada profesi apa sih yang menjanjikan nih? Ada 90 juta pekerjaan baru di bidang digital yang akan muncul dan 80 juta pekerjaan akan lenyap. Nah, jadi pekerjaan baru tuh akan apa ya? Akan lebih banyak dibanding pekerjaan yang lenyap gitu. Ada sekitar gapnya kurang lebih berapa nih? 85 ke 12 juta, teman-teman. Nah, tadi diinfokan kebutuhan digital. Nah, sekarang kalau kita lihat ke job landscape yang sebelah kanan, teman-teman, ada grow job demand. Nah, ini yang dibutuhkan nih demand-nya nih, job pertumbuhannya ya, teman-teman. Ada data analis, ada AI, big data, digital marketing strategi spesialis, proses automation spesialis, business development, digital transfer, information securities, software and application developer, dan terakhir apa? IoT, teman-teman. Nah, discreasing nih atau yang menurun gitu, yang udah banyak perusahaan meninggalkan di masa depan apa? Pertama, data entry. Kalau teman-teman berharap ini pekerjaan yang paling mudah, iya benar paling mudah, tapi udah makin apa makin gak dibutuhkan. Administratif dan eksekutif sekretari juga udah mulai ditinggalkan. Accounting, bookkeeping dan payroll, mohon maaf nih teman-teman yang saat ini jurusannya accounting ya, ini sesuai dengan fakta ya, ini akan peminatnya tetap semakin dikit. Accounting auditor, assembly and factory workers, pekerjaan di pabrik, business service, dan mission manager, client information and customer service, general and operational GO ya, GO managers, mechanic and machinery repairs. Nah, ini juga udah mulai terganti nih mekanik-mekanik, sama terakhir apa materi recorder and stock keeping clears. Nah, ini bisa dikatakan kita ambil kesimpulan ya, pekerjaan yang bakal muncul adalah pekerjaan yang sifatnya itu repetitif atau yang berulang. Nah, karena kenapa? Robot itu mencoba mengakali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang, itu tuh udah di automation pakai apa? Pakai teknologi gitu. Jadi kalau berasa bahwa pekerjaan kita ini ada pekerjaan berulang ya, mohon maaf itu udah pasti ke discreasing. Udah pasti proyek kita bakal bisa digantikan oleh robot seperti itu. Jadi ini bisa dilihat nih job landscape, teman-teman boleh screenshot, boleh dicek dan boleh dikasih sebar ya ke teman-teman yang lainnya agar apa? Agar mereka juga aware gitu. Agar mereka jangan sampai mereka mempunyai cita-cita sebagai apa di kemudian hari ya pekerjaan tersebut nggak dibutuhkan seperti itu. Nah, kalau dari sisi job street dia ada 20 nih mengklasifikasikan pekerjaan yang paling dibutuhkan. Nah, ini hampir sama teman-teman. Hampir mayoritas 50% itu kalau dari job street ini itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tuh berkaitan dengan teknologi gitu, berkaitan dengan digital skill. Hampir semuanya. Kalau lihat dari sini yang enggak berkaitan dengan teknologi, satu misalnya business development profesional itu enggak selalu berkaitan dengan teknologi. Project manager teknologi, business service administration tuh teknologi, database teknologi. Terus apa nih risk management doang. Risk management itu nggak teknologi sama organization development, tapi overall mereka tuh pada akhirnya akan membutuhkan teknologi sebagai apa, sebagai satu misalnya sebagai project manajemen mereka ketika mereka mengerjakan project dan lainnya kayak gitu. Nah, terus ada lagi soft skill. Soft skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Tadi kan hard skill ya kita ngomongin. Sekarang soft skill nih. Soft skillnya apa aja? Ada communication, ada problem solving, ada work ethic, time management, adaptability, leadership, teamwork, kreatif, critical thinking, conflict management. Terakhir apa? Emotional intelligence. Nah, kalau teman-teman merasa punya nih skill-skill ini ya teman-teman termasuk beruntung ya karena skillnya sangat dibutuhkan di masa yang datang. Tapi kalau teman-teman masih kayaknya belum banyak deh skill yang gue miliki gitu. Nah, minimal teman-teman ambil 5 paling atas 1 sampai 5. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Pertama apa? Communication. Nah,
Sekarang tuh udah era teknologi, misalnya kita komunikasi menggunakan WhatsApp dan lainnya. Nah, yang paling penting apa? Bagaimana cara kita berkomunikasi gitu. Itu sangat penting. Salah kita berkomunikasi baik dengan atasan, dengan sesama tim ataupun dengan customer, itu akan berimpact fatal ya terhadap perusahaan. Kedua apa? Problem solving. Nah, ini yang saya ingatkan gitu. Jadi teman-teman, walaupun sebagai anak magang, coba deh apa ya? Mempunyai satu skill ini problem solving. Jadi teman-teman, gimana cara teman-teman menemukan masalah, teman-teman juga bisa atau mampu mencari solusi daripada masalah tersebut. Nah, itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai udah nemu masalah, udah diem aja deh. Coba utarakan solusinya tuh seperti apa. Walaupun pada akhirnya nanti solusinya nggak dipakai, tapi apa? Tapi teman-teman udah menjadi sumbangsi menginformasikan satu solusi dari masalah tersebut. Itu sangat penting teman-teman. Nah, ketiga apa? Work ethic. Nah, ada pasti banget dah. Ini yang kurang dari era sekarang tuh adalah etikanya ya. Ini padahal etika tuh menjadi satu hal yang paling penting ketika di dunia kerja. Contoh yang paling gampang apa? Yang paling gampang adalah gimana caranya kita punya etik gitu dengan atasan ataupun dengan sesama rekan kerja gitu. Jadi jangan sampai etika kita tuh berantakan. Skill boleh tinggi, tapi harus dimainkan dengan etika. Etika skillnya paling tinggi, etikanya buruk ya itu juga gak bakal bertahan lama di dunia kerja gitu teman-teman. Time management juga udah paling penting, dan terakhir apa? Adaptability. Teman-teman mampu menyesuaikan diri di mana teman-teman bekerja. Jadi jangan sampai walaupun teman-teman nggak suka gitu, misalnya bekerja di perusahaan A ya, baik lagi eh, kita harus bisa beradaptasi ya di mana kita berada seperti itu. Nah, terus how to improve your unique skill? Pertama adalah stay up to date ya. Jangan sampai kita eh, nggak benar-benar membaca berita ataupun nggak, kalau di Instagram ya atau TikTok nggak follow-follow yang berita-berita yang up to date kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kita ketinggalan gitu. Apalagi kalau di sini ya semoga nggak ada ya teman-teman nih nggak menggunakan chat GPT gitu. Nah, itu udah kudet banget tuh kalau nggak gunain chat GPT. Jadi kita harus benar-benar up to date gitu. Teknologi saat ini seperti apa? Nah, kalau tadi teman-teman udah dikasih infokan bahwa ya teknologi sekarang tuh udah masuk ke 5.0. Gimana 5.0 sudah menggunakan human robotic itu dia. Yang kedua, take course at attend conference. Nah, ini ambil kursus apapun, kursus itu sekarang udah murah-murah teman-teman. Itu bisa menjadi apa ya, satu kemampuan gitu yang teman-teman miliki nanti, ataupun hadir nih di webinar ataupun seminar. Nah, itu untuk menambah apa, networking. Nah, ini saya harus kasih tahu teman-teman, networking tuh paling penting teman-teman. Kita networking tuh sangat berimpact banget dimanapun kondisinya gitu. Bahkan ya baik lagi ya, hal yang paling sederhana gitu dalam networking apa, banyakin nongkrong gitu. Jadi jangan sampai kalau kuliah tuh kupu-kupu gitu, kuliah pulang, jangan sampai. Coba kita punya komunitas, kita gabung di komunitas yang sifatnya positif kayak gitu. Gabung coba teman-teman. Itu akan menjadi satu apa ya? Satu nilai kalau teman-teman punya networking. Kita nggak tahu, mungkin teman-teman yang satu tongkrongan sekarang boleh main-main gitu, boleh ngopi-ngopi atau dimanapun. Kita nggak tahu nih 5 atau 10 tahun kemudian tuh seperti apa. Mungkin di masa 10 tahun kita bekerja di perusahaan yang berbeda, tapi perusahaan itu saling berkesinambungan, nah, bisa aja berkolaborasi. Nah, itu sangat dibutuhkan teman-teman. Networking tuh jangan sampai putus gitu. Bahkan kalau mentor saya bilang, nggak apa-apa nih kita kehilangan uang gitu, tapi jangan kehilangan apa, kehilangan networking itu menjadi satu hal yang paling penting dan harus tetap dijaga. Nah, ini salah satunya gitu. Yang ketiga apa, praktik makes perfect. Nah, kalau udah ngikutin pelatihan kita apa ya, mencoba untuk mempraktik gitu. Praktik ujungnya apa, portofolio. Jadi eh, biasain tuh kalau teman-teman, cara belajar paling enak adalah dengan praktik gitu. Kalau praktik kita tuh secara langsung belajarnya atau learning by doing. Nah, empat, participate in online communities. Nah, kalau kita nih introvert ya, kita nggak berani ketemu secara langsung ya. Udah banyak online komunitas, udah banyak grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, grup Facebook. Itu kita bisa join di situ, kita bisa participate, kita bisa belajar banyak di situ. Itu dia teman-teman. Nah, ini juga banyak peluang pekerja yang ada potensial set job. Nah, kalau teman-teman misalnya masih kuliah nih, pengen mengambil pekerjaan. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya side job ya di digital era. Nah, ada freelance, ada e-commerce, dropship, digital marketing, trade saham dan investor, pilar saham, programmer,
pengajar, penerjemah, blogger, gamer, bahkan konsultan, event planner, social media specialist, spesialis, terakhir content creator. Nah, sebelah kanan kita lihat Santo Suruh nih. Nah, ini impact ya teman-teman, impact bahwa siapapun yang menemukan peluang gitu, siapa yang menemukan peluang di era digital ini, dia bisa menjadi satu hal yang besar. Mungkin dulu gak ada kepikiran tuh Santo Suruh gitu. Masa ada orang yang mau disuruh-suruh dan sekarang ya kita lihat Santo Suruh ya. Dulu orang-orang yang kita anggap pekerjaan yang remeh-temeh atau pekerjaan yang receh atau pekerjaan yang dianggap, sekarang dia bisa menjadi orang yang bisa dianggap juga, bahkan mampu berimpact kepada sekelilingnya gitu, penganggur gitu. Dibanding gua nganggur ya udah gua mencoba memanfaatkan digital atau memanfaatkan sosial media ini menjadi satu ranah bisnis gitu. Ini keren banget teman-teman, si Santo Suruh ini menurut kami satu terobosan terbaru lah gitu. Satu dia tuh mampu memanfaatkan era teknologi ini dengan sebaik-baiknya ya. Salah satu yang kita bisa bercontoh dari si Santo Suruh ini gitu. Mungkin kalau teman-teman masih mengejek, wah gila satu gini-gini gini, ya secara dia udah mendapatkan penghasilan yang lumayan gitu. Bahkan dibanding bekerja, Santo Suruh tuh lebih lebih tinggi lah kayak gitu. Karena saya pernah dapat datanya orang yang kayak Santo Suruh itu bisa mendapatkan puluhan juta per bukan per month sih ya, per weeks-nya. Itu gila banget sih. Next, nah gimana? Mungkin kita udah tahu nih tadi pekerjaan yang dibutuhkan. Terus gimana sih cara kita mendevelop karir kita? Nah singkat aja, karena udah di era new normal, udah era digital era, kita harus first charging, kita harus cepat gitu. Kita jangan sampai ketinggalan. Kedua, kita udah paham teknologi, kita paham digital, kita harus flexibility dan customer oriented. Nah, yang paling terakhir flexibility dan customer oriented ya kita harus tahu nih apa yang mereka butuhkan. Itu dia. Nah, apalagi kenal what you the best. Jadi kita harus tahu nih yang baik untuk kita apa, bakat kita tuh apa. Jangan sampai kita udah mahasiswa tuh kita nggak paham sama sekali apa yang kita ke depan tuh kita mau jadi apa yang kita nggak paham. Jadi jangan sampai deh seperti itu. Karena kalau teman-teman mikirnya udah di lulus atau bahkan semester akhir gitu, itu udah menurut saya udah termasuk kategori telat gitu. Jadi kalau udah masuk semester 6 nih, apalagi yang beruntung gitu ada yang semester 3 udah mengikuti webinar ini, itu bisa satu potensial teman-teman. Terus bangun personal branding. Nah, personal branding paling cakep itu adalah di LinkedIn. Jadi udah sebisa mungkin teman-teman LinkedIn. Percaya deh, teman-teman tuh main LinkedIn 5 menit dengan main di Instagram per jam. Itu termasuk teman-teman merasa tuh orang paling bodoh gitu. Karena LinkedIn itu termasuk sosial media yang orang-orang tuh nggak pelit sama ilmu. Profesionalnya tuh nggak pelit sama ilmu. Itu dia. Kalau pengen belajar secara free, eh, dari tutor gitu, langsung dari praktisi langsung. Coba deh main-main LinkedIn itu banyak banget gitu di lapangan tuh seperti apa dan kita tuh kadang-kadang saya tuh kalau main LinkedIn itu merasa tuh apa ya menambah wawasan aja dibanding main yang lain gitu kita nggak salah main TikTok kita nggak salah main Instagram tapi kalau kita uh, mau coba membatasi itu lebih baik dan kita coba belajar gimana cara kita ke depan ya itu tadi ya dengan kita mencoba sosial media baru. Nah, terakhir apa? Improve your skill, keep learning, kita terus belajar, jangan sampai lelah untuk belajar, optimalkan waktu kamu untuk belajar sesuatu yang baru, sama terakhir perlu for certification training. Nah, baik lagi ya, ada dua, ada sertifikat dengan sertifikasi. Sertifikasi itu menjadi satu poin paling penting teman-teman untuk teman-teman dapatkan, karena kenapa? Sertifikasi itu lebih di apa ya? Lebih dipakai dibanding sertifikat gitu. Hal yang paling mendasar membedakan antara sertifikat dan sertifikasi apa? Cara mendapatkannya. Kalau sekarang ya, teman-teman hanya mendapatkan sertifikat. Teman-teman hadir itu mendapatkan sertifikat attendance atau kehadiran. Tapi kalau sertifikasi itu biasanya tuh cara mendapatkan itu ada ujiannya juga. Nah, ada effortnya juga nih. Jadi ketika mendapat sertifikasi itu ya teman-teman benar-benar harus belajar juga. Itu dia. Nah, coba deh, ini kita kuis ya. Urutin yang lebih penting menurut HR tuh di mana ada satu, dua, tiga, empat. Coba ya satu mana, dua, tiga, empat gitu. Nah, ini saya kasih nih kalau misalnya dua orang yang beruntung yang benar gitu. Nanti admin boleh lihat dua orang yang beruntung di chat. Saya kasih waktu 1 menit. Nanti akan saya kasih e-course learning kepada dua dua orang yang beruntung teman-teman. Yuk, kira-kira yang paling dua orang tercepat ya teman-teman ya. Yang paling penting menurut HR tuh di mana? Coba dirutin, boleh. Satu, dua, tiga, dan empat. Silakan teman-teman di kolom chat.
Yuk. 4 dari Dona nih. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke. Yang lain silakan. 4, 3, 2, 1. 3, 4, 1, 2. Ya, CV paling awal berarti 4 tuh 1 aja. Ayo, saya kasih waktu lagi. Terus 4, 1, 2, 3. 4, 3. Ayo, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 1, 4. 4, 2, 1, 3. Oke. Oke, saya hitung sampai 10, saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cukup. Oke. Ini karena banyak yang ngechat ya. Jadi saya kasih nih untuk 5 orang deh. Nanti admin boleh dibantu di kolom chat 5 orang yang beruntung eh, eh, apa namanya? eh, 5 orang ya beruntung dan yang tercepat ya yang benar nih. Nah, ini realitanya seperti ini, teman-teman. Jadi, yang pertama itu, nah, 4 CV, ijazah, dan certification. 4, 2, 1, 3. Seperti itu. Yes. Ini artinya, wah ada yang komen nih misalnya, ijazah emang gak penting gitu. Wah ini mohon maaf nih Bapak dosen atau teman sekalian. Ijazah tuh penting, tapi kalau dalam saat ini dibutuhkan tuh lebih penting portofolio. Portofolio itu apa sih? Portofolio itu adalah hasil kerja teman-teman. Atau bukti ya, bukti misalnya kalau teman-teman di sini yang biasa jadi desainer, itu hasilnya itu seperti apa? Nah itu portofolio itu paling penting dibanding ijazah. Baik lagi ya, pada kenyataannya banyak yang IPK-nya tinggi, tapi secara hasilnya itu nggak ada. Nah, kita tuh seneng sama orang tuh yang memang udah mengimplementasikannya. Jadi baik lagi, pertama udah pasti CV, bener tadi tadi kata ada teman ada mahasiswa yang bilang bahwa untuk pekerjaan yang paling pertama adalah CV. Yes, benar. CV itu menjadi satu hal yang paling utama. Nah, setelah CV, yang kedua apa? Portofolio nih. Kita lihat di portofolionya. Ketiga baru ijazahnya. Keempat certificationnya. Nah, 4 hal ini menjadi satu hal yang paling penting. Jadi urutannya apa? 4, 2, 1, 3. Nah, ijazah itu biasa tuh diambil ketika udah masuk ke tahap interview ya. Kita menseleksi misalnya ada 500 orang yang apply. Nah, yang kita terus CV-nya dulu nih. Kita lihat dari apa namanya pengalaman pekerjaannya. Kita belum melihat kampusnya dari mana gitu. Bukan berarti ketika teman-teman di Umitra nih bakal kalah sama UI. Enggak. Itu terakhir gitu. Kita lihat CV-nya, kita lihat pengalaman pekerjaannya gitu. Nah, ketika pengalaman kerja cukup banyak, udah relate dengan apa yang kita cari gitu. Baru kalau dari portofolionya dan CV-nya itu kita lihat. Bener gak nih dengan pengalaman pekerjaannya dengan hasil portofolionya. Dan terakhir ijazahnya kita lihat. S1, IPK-nya kita lihat, gitu. Sama tadi lulusan dari mana, terakhir apa sertifikasinya. Nah, kadang-kadang 3 1 itu 3 dan 1 itu menjadi satu perdebatan ya. Ada yang lihat sertifikasinya dulu, ada yang melihat ijazahnya dulu. Tapi mayoritas tuh ngelihat dari ijazahnya dulu gitu. Lulus S1 atau teman-teman udah mengenyam perguruan tinggi itu menjadi satu hal poin plus ya. Kenapa sih saya bilang poin plus? Karena kadang-kadang yang dididik di perguruan tinggi bukan hanya skill ya, tapi cara berpikir gitu. Cara berpikir itu menjadi satu hal yang paling penting yang teman-teman harus tahu ya di perguruan tinggi. Karena kita melihat cara berpikir orang yang udah masuk di perguruan tinggi dengan orang yang hanya lulus SMA itu cara berpikirnya tuh berbeda, teman-teman. Kalau mohon maaf, kalau skill kadang-kadang bisa sama, mereka tuh SMA kadang-kadang bisa survive teman-teman. Mereka mencari melatih sendiri, mereka belajar secara otodidak, itu tuh bisa survive. Tapi secara cara berpikir kadang-kadang diuntungkan oleh teman-teman yang udah banyak perguruan tinggi. Itu dia. Jadi admin tolong dicatat 5 orang tercepat nanti diinfokan di akhir ya mungkin ya di akhir sesi 5 orang tercepat nanti 5 orang tercepat
bisa chat ke kami untuk validasi ya WA-nya untuk kami berikan e-course gratis seperti itu. Nah, teman-teman yang nggak beruntung tadi ya di awal, teman-teman bisa share webinar ini apa sih poin menarik ya dalam webinar ini bisa teman-teman share baik Instastory ataupun feed di Instagram ataupun di LinkedIn nanti tag ke kami, nah akan kami cek ya 5 orang yang beruntung juga akan mendapatkan ya e-learning seperti itu. Nah, terakhir saya kasih tahu nih cara membuat tips CV-nya. Ini singkat aja dia ya. Ada profil, summary, deskripsi singkat, experience, edukasi formal, sertifikasi, atau edukasi non formal, skill information tambahan. Nah, dalam profil diri itu ada namanya nama, email, domisili, nomor telepon, LinkedIn, dan link portofolio. Ada namanya nama pendidikan terakhir, cantum pendidikan terakhir, jurusan, tahun masuk, dan tahun lulus nilai IPK. Nah, summary. Nah, summary itu paling penting ya, teman-teman. Dalam CV itu harus menjelaskan siapa sih teman-teman. Nah, ini jangan terlalu apa ya, jangan terlalu panjang juga. Cukup satu paragraf aja. Eh, Jangan bertele-tele juga di situ tentukan minat dan passion terus cantumkan capaian secara singkatnya. Itu dia. Nah, terakhir juga nih saya lupa di ini ya di latar belakang pendidikan ini jangan sampai TK nih dari CV dimasukin gitu. TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya nggak perlu gitu. Cukup yang terakhir tuh di mana aja gitu. Kalau mau tambah ini SMA, bisa teman-teman masuk ke SMA bergengsi, itu nggak apa-apa dimasukin. Tapi kalau di SMP itu jangan sampai dimasukin gitu. Nah, ini dicantumin terus apa lagi? Nah, experience itu penting masukin nama perusahaan, jabatan terakhir, masa kerja, deskripsi perusahaan, jobnya sama achievementnya. Nah, usahakan masukin achievement teman-teman. Misalnya teman-teman dapat di sana tuh selama 3 bulan magang ngapain aja, itu dia. Nah, masa kerja ini yang paling miss sih biasanya nih. Masa kerja itu hitung dari bulan ke bulan, bukan tahun ke tahun ya. Misal teman-teman selama 6 bulan, berarti dari bulan apa ke bulan apa. Ya sampai 6 bulan tapi itu satu tahun 2024, 2023, 2024. Nah, itu udah salah teman-teman, udah jelek dalam CV. Itu dia. Terus apa lagi? Nah, skill kemampuan, soft skillnya apa, hard skillnya apa, sama tools yang dikuasai itu apa. Terus sertifikasi atau non formal. Nah, ini biasa kalau sertifikasi itu ada lembaga yang diberikannya, kapan didapatkan, dan nomor sertifikasi dan link sertifikasi. Terus informasi tambahan seperti organisasi atau volunteer, prestasi dan penghargaan itu semua kemampuan bahasa yang dimiliki, sama referensi terpercaya. Nah, ini contohnya. Ini namanya CV ATS ya, teman-teman. ATS ini yang sangat dipakai oleh perusahaan dan yang sangat senangi oleh perusahaan. Nah, teman-teman bisa cari ini CV ATS. Nah, jangan lupa kadang-kadang mohon maaf ya, ini CV saya kreatif, misalnya dia mempunyai kemampuan skill komunikasi. Ada indikatornya nih. 1 sampai 8 misalnya eh, komunikasi dapat nilai 8 indikator. Nah, masalah indikator siapa yang menilai? Itu udah jelek teman-teman. Jangan sampai teman-teman membuat indikator sendiri gitu. Jangan sampai udah ketik aja kemampuan komunikasi kayak misal di sini nih gitu. Kemampuannya negotiation, public speaking, pitching, time task, dan project management. Jangan sampai ada indikator-indikator penilaian dengan angka. Nah, itu jangan sampai gitu. Nah, terakhir apa? Nah, ini saya bilang tadi ya, bangun personal branding. Nah, optimasi profil LinkedIn, pasang foto semi formal buat headline jelas, pasang cover LinkedIn dan lengkapi deskripsi ini. Nah, terus buat konten berkualitas lainnya. Nah, terakhir, intermezzo interview teman-teman. Karena waktu ini, oke, apa aktivitas kamu selama menganggur atau selama mencari pekerjaan? Di siapa kira-kira yang berani boleh jawab teman-teman hand raise dan aktifkan audionya saya pengen tahu teman-teman jawabannya itu seperti apa kalau teman-teman ditanyakan apa aktivitas kamu selama menganggur dan selama mencari pekerjaan yuk siapa yang berani silakan boleh jangan malu teman-teman ini kita lagi proses belajar ya kalau teman-teman malu dalam step ini ya gawat juga teman-teman nanti. Oke, siapa yang berani? Ayo kita belajar. Privilege nih. Hand raise atau langsung di audio silakan. Yuk, ini pertanyaan basic ketika teman-teman pada saat proses interview. Nah, yuk, siapa yang berani? Ayo silakan.
Wah, gak ada yang berani nih. Ayo, siapa yang berani? Oke, ini gak ada yang berani nih. Gimana nih Bu Rosyada nih, mahasiswanya nih Bu? Oke, siap. Oke. Nggak apa-apa kalau ada yang berani. Oke, ini saya kasih tahu teman-teman. Ini satu hal yang paling basic teman-teman ketika di interview ya. Ketika ditanyakan apa aktivitas kamu selama menganggur dan selama mencari kerja, jawabnya jangan standar. Ya saya coba mencari pekerjaan. Coba jawab jangan seperti ini teman-teman. Pertama, ada satu alasan sebutkan aktivitas lengkap dengan kapan dan di mana. Contoh, setelah saya lulus bulan Desember 2023, selain fokus mencari pekerjaan, saya juga mengupgrade skill tentang digital marketing. Satu lagi, sebutkan activity dalam bentuk dan hasil. Jadi selama belajar tuh apa sih hasilnya gitu. Nah hasilnya apa? Sama 2 bulan saya mampu membuat 4 tugas tepat waktu dan mendapat hasil yang maksimal. Terakhir apa? Terakhir sebutkan skill yang sudah didapatkan. Nah, dalam hal ini saya mampu membuat konten, saya membuat WordPress, membuat website dengan WordPress, serta SEO dan penggunaan AI digital marketing. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interview. Banyak lagi teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu banyak. Contoh misalnya, coba tolong sebutkan atau eh, coba tolong hitung berapa banyak eh, mobil yang melewati jalan di Jakarta kayak gitu. Nah, itu pasti itu kan nggak mungkin ya. Coba tolong sebutin motor yang lewatin di jalan Jakarta dari jam 2 sampai jam 3 sore, jam 2 sampai jam 3 siang. Itu ada loh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh gitu. Nah itu kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh pertanyaan-pertanyaan random tuh udah banyak dipertanyakan. Nah kalau teman-teman nggak belajar bagaimana cara mengatasi, ya itu mengatasi sesi interview itu juga bahaya juga teman-teman. Itu dia. Sip. Terakhir mungkin ada satu quotes ya dari Mary Kay As. Dia mengatakan bahwa jangan kita melimitasi diri kita teman-teman gitu. Itu bahaya banget kalau kita udah melimitasi bahwa kita hanya bisa ini doang, ya kita akan selesai gitu. Coba kita berpikir para kita berpikir luas gitu. Kita open minded gitu. Harapannya apa? Dan kita open minded, kita mengetahui dulu atau seperti apa, dan kita akan mendapatkan satu hal yang kita inginkan dan coba terus belajar dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak, Mas Fian. Ini informasinya dan materinya sangat bagus sekali ya untuk teman-teman mahasiswa, apalagi yang calon-calon wisudawan yang sebentar lagi sudah kalau udah dapat ijazah, kalian harus sudah mulai prepare nih untuk cari kerja. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab nih. Kira-kira ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Nanti bisa saya bantu bacakan. Monggo dipersilahkan nih, mau tanya apa aja sama Mas Fiannya. Mungkin tadi ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Oke, Mas Fian, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Saya Boleh? bantu bacakan ya, Mas Fian. Oke, Boleh? ini pertanyaan dari Rizka Husnul Lestari. Apa dampak potensial bagi individu yang tidak memiliki keahlian digital dalam menghadapi dunia kerja yang semakin mengandalkan teknologi? Ini mau langsung dijawab atau bagaimana, Mas Fian? Boleh? Nggak apa-apa. Oke, Saya jawab aja. Oke, oke. thank you ya, Rizka ya. Jadi kalau kita ngomongin dampak ya, dampak yang paling parah ya, dampak yang paling parah itu ya baik lagi akan kesulitan kita untuk mencari pekerjaan. Itu udah pasti banget gitu. Nah,
Karena kenapa saya bilang ya, baik lagi ketika teman-teman nih, gini teman-teman. Kalau teman-teman mencari magang, itu 50-50. 50% untuk teman-teman belajar, 50% lagi teman-teman untuk bekerja. Tapi kalau teman-teman mencari pekerjaan, harapan pemberi kerja itu apa? Teman-teman masuk itu udah belajar banyak gitu. Jangan sampai masuk itu belajar lagi. Nah, kita tuh nggak pengen gitu. Kita tuh nggak pengen teman-teman masuk, tujuh masuk tuh ditanya ini nggak bisa, ada nggak bisa atau belum belajar. Kita tuh nggak pengen gitu. Kita tuh pengen teman-teman masuk tuh udah belajar, udah banyak. Karena kenapa? Kita ngebayar teman-teman, kita ngegaji teman-teman itu harapannya teman-teman dapat bantu banyak di perusahaan. Bukan teman-teman belajar lagi di perusahaan. Gitu dia. Dan cara paling hemat bagi perusahaan untuk cepat dari sisi produktivitas apa? Dalam menggunakan teknologi. Itu dia. Tadi misalnya accounting aja deh gitu. Accounting itu udah banyak banget apa ya? Software accounting ya. Ya, harapannya ketika teman-teman udah masuk ke dunia kerja, teman-teman udah menguasai minimal salah satu software yang dimiliki. Kalau teman-teman nggak menguasai, ya itu bahaya juga. Atau teman-teman udah aware nih gitu. Misalnya tadi penggunaan eh, ChatGPT ataupun yang lain. ChatGPT itu pun bukan bisa gak ChatGPT bisa gampang ngetik enggak. ChatGPT itu nggak segampang itu. ChatGPT itu tuh yang dipelajari itu apa, prompternya, cara perintahnya. Cara perintah tuh si pelajari gitu, bagaimana kita menulis biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari ChatGPT-nya. Bisa teman-teman hanya ketik buatkan saya konten tentang ini, enggak gitu. Kalau gitu semua orang bisa gitu. Hasilnya pun standar. Tapi gimana caranya nulisnya itu yang benar gitu. Misalnya apa? Eh, saya merupakan seorang digital creator selama 10 tahun. Saya ingin membuat satu konten dengan apa ya? eh, Konten yang berkaitan dengan teknologi gitu. Dan harapannya seperti apa? Nah, yang detail seperti itu salah satu prompter yang sangat bagus yang akan menghasilkan jawaban yang bagus juga. Nah, jadi balik lagi ya, balik ke pertanyaannya ya, kok dampaknya apa? Dampaknya ya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Itu dia. Itu dia mungkin. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan dari Rizka. Tadi ini ada pertanyaan lagi dari Mm-mm. Rizky Saputra. Izin tanya, Mm-mm. kenapa di Indonesia masih banyak yang memprioritaskan orang yang sudah berpengalaman untuk direkrut? Jadi kasihan orang yang nggak punya pengalaman kerja, padahal orang juga kalau diajarin saat udah masuk kerja pasti nanti bisa melakukan kerjaan tersebut. Oke. Karena pelamar tersebut sudah melamar di bagian yang diinginkan, artinya dia ada minat yang banyak untuk kerjaan tersebut, dan pasti sebelumnya mereka belajar akan tugas tersebut sebelum diterima pekerjaan ya, begitu. Ya, makanya tadi saya bilang ya, kalau teman-teman nyari pekerjaan, kenapa sih dibutuhkan yang berpengalaman gitu? Padahal kan yang pengen kerja juga bisa belajar ya. Kalau udah bekerja, bukan waktunya untuk belajar lagi teman-teman. Gitu. Belajar itu atau teman-teman misalnya di konteks magang, magang itu untuk belajar teman-teman. Terus waktu kuliah itu untuk belajar. Kalau bekerja bukan waktu untuk magang. Dan kenapa nyari yang berpengalaman ya? Karena baik lagi ya, kita tuh nge-hire orang, ngegaji orang nggak kecil. Kita waktu itu nggak kecil gitu. Kita pengen ngebayar orang itu yang berpengalaman agar apa? Agar perusahaannya tuh bisa mampu akselerasi itu cepat, mampu belajar dengan cepat. Itu dia. Jadi ya mohon maaf buat teman-teman yang gak berpengalaman yang cara mencari pekerja gitu. Realitanya tuh di pelajar tuh seperti itu. Nah, terus gimana nih buat yang kita belum berpengalaman? Banyakin magang, itu yang pertama. Banyakin magang. Terus ketika teman-teman merasa belum yakin dengan skill teman-teman, mencoba deh kerja di perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman tuh bisa bertumbuh gitu. Misalnya startup yang kecil, yang karyanya cuma di bawah 10 orang gitu. Gak apa-apa bekerja dengan gaji yang nggak begitu besar, tapi teman-teman tuh bisa bertumbuh gitu, bisa banyak belajar di situ. Itu dia gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga balik lagi ya, teman harus punya maksimal. Misalnya, teman harus punya deadline. Jangan sampai teman-teman merasa bahwa gue di umur 22 tahun, gue harus bisa menghasilkan duit 20 duit 7 sampai 8 juta.
gitu. Harus bisa mendapatkan salary 7 sampai 8 juta. Jangan gitu. Teman-teman punya batasan ya. Misalnya kapan? Misalnya, oke, lulus kuliah, teman-teman berpikir bahwa gue banyakin pengalaman dulu deh. Itu dia. Nanti ketika teman-teman udah umur 26 tahun atau 27 tahun, baru teman-teman udah mencari apa ya? Mencari nominal. Bahkan kalau saya tuh berpatokan pada Jack Ma ya. Jack Ma itu 20 sampai 30 tahun, dia tuh fokusnya belajar aja. Nah, 30 tahun tuh baru menjadi seorang expert atau bisa materialistis lah gitu. Nah, itu Jack Ma tuh ngajari kita tuh seperti itu. Itu dia. Mungkin semoga menjawab ya, Bu Rosyana ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Fian. Boleh? Dari Fani Akila. Izin bertanya, Mm-mm. di sini saya ingin bertanya bagaimana solusi untuk fresh graduate yang ingin mencari pekerjaan. Kebanyakan setiap perusahaan, kebanyakan setiap perusahaan atau tempat yang dilamar yang diutamakan pada poin pertama yaitu berpenampilan menarik atau memiliki pengalaman pekerjaan. Sedangkan dia fresh graduate nih Mas. Oke, sip gitu. Nggak semua perusahaan tuh mengedepankan berpenampilan menarik ya. Mungkin yang berpenampilan menarik itu hanya ya sisinya tuh frontliner gitu. Frontliner tuh apa sih? Yang ketemu langsung dengan customer gitu. Tapi kalau di belakang layar tuh enggak. Yang diinginkan oleh pekerja tuh apa sih sebenarnya? Ini nih, skill gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bisa eh, apa ya, nggak bisa menunjukkan dengan berpenampilan menarik ya, tunjukin dengan skill yang teman-teman miliki. Itu dia. Skill itu bisa mengalahkan semuanya teman-teman. Percaya deh, skill itu bisa mengalahkan semuanya. Jadi nggak harus berpenampilan menarik aja gitu. Terus tadi apalagi pengalaman pekerjaan ya. Nah tadi baik lagi ya. Fresh graduate memang kalau ngambil pengalaman pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Tadi baik lagi ya. Banyak loh, banyak yang orang udah lulus kuliah itu masih nyari magang. Itu banyak banget gitu. Jadi usahain teman-teman kalau cari dua gitu. Magang pun sekarang tuh banyak yang dibayar juga ya teman-teman ya. Magang itu coba cari yang magang ataupun yang perusahaan itu jangan perusahaan yang multinasional. Kalau teman-teman nggak yakin di sana ya, gitu. Perusahaan-perusahaan yang startup yang sifatnya tuh perusahaan masih berkembang. Nah itu cari aja di situ. Itu pasti mereka mengedepankan skill ya dibanding yang lainnya. Itu dia. Dan baik lagi ya kadang ada teman-teman ya siap-siap aja ya harus menerima realita bahwa ketika teman-teman nggak mempunyai pengalaman ya teman-teman harus siap dibayar murah itu dia ini saya ngomong to the point aja ya to the point jadi saya nggak pengen teman-teman berekspektasi tinggi kalau teman-teman nggak mempunyai pengalaman kerja teman-teman nggak punya skill ya siap-siap aja dibayar yang murah gitu tapi ketika teman-teman udah dibayar murah teman-teman manfaatkan itu dengan meningkatkan skill jangan sampai teman-teman pasrah diri. Nah, itu dia gitu. Jadi harapannya ketika teman gue bersyukur teman-teman dapat pekerjaan, tapi usahakan ketika teman-teman udah dapat pekerjaan, teman-teman meningkatkan lagi skillnya. Itu dia. Nah, itu mungkin. Semoga menjawab ya. Izin Mas Fian, ini ada pertanyaan lagi nih Mm-mm. dari Sultan Muhammad Syarifuddin. Izin bertanya, dalam era digitalisasi, menurut Masnya sendiri, sektor mana yang paling bagus bagi seorang entrepreneur? Waduh, ini kayak DPM menjadi entrepreneur nih Mas Sultan nih. Keren, keren, keren. Oke, jadi fakta juga ya, ternyata Gen Z tuh sebenarnya banyak juga udah bercita-cita menjadi seorang entrepreneur kayak gitu. Nah ini nggak salah karena sangat terbuka sekali era digital itu. Nggak hanya orang yang punya duit tinggi untuk jadi entrepreneur, bahkan orang yang nggak punya duit tuh udah bisa menjadi entrepreneur. Nah kalau ditanya sektor mana yang paling bagus untuk jadi entrepreneur, semua sektor sebenarnya paling bagus. Semua sektor tuh bagus ya. Tapi yang paling banyak diminati saat ini adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan digital. Kayak gitu. Misalnya apa? eh Pembuat software atau pembuat content creator itu juga content creator bisa satu yang menurut saya tuh sangat-sangat seksi ya untuk teman-teman pelajari gitu. Karena siapapun sekarang tuh udah melirik as a content creator. Itu dia. Tapi tinggal di tinggal dicari ya sebagai entrepreneur itu sebenarnya yang dilihat itu bukan sektor yang paling bagus. Tinggal dicari yang mana sih yang dibutuhkan oleh market saat ini gitu. Yang kedua apa? Yang kedua as entrepreneur punya solusi apa gitu.
kamu punya produk itu menjawab sebagai problem apa, itu yang harus yang harus dilihat juga gitu. Jangan sampai pede nih, gue bakal ngejual ini bakal laku. Apakah produk yang kita jual itu dapat menyelesaikan masalah gitu? Karena as entrepreneur ya, kamu harus berpikir sebagai entrepreneur tuh kita harus mempunyai produk yang menjawab masalah. Itu yang bakal laku di market seperti itu. Itu dia mungkin Sultan ya. Iya, untuk sebagai seorang entrepreneur emang harus pintar-pintar cari peluang ya Mas Fian ya. Bener gitu peluang. Jadi harus tahu Hmm, peluangnya tuh yang mana gitu. Yang dibutuhkan market tuh apa gitu. Bukan apa kita punya PD produk kita jual ya kalau nggak laku ya karena produk kita tuh nggak diinginkan oleh market. Harus sesuai. harus Itu dia. sesuai. Iya betul. Oke, ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat dari Rudi Susanto. Andai kata kita kerja di bidang pengawasan, apa yang harus kita pelajari agar sesuai dengan zaman digitalisasi ini? Nah, pengawasan itu pengawasan dalam segi apa ya kadang-kadang gitu. Sekarang tuh kalau pengawasan itu ada yang namanya pekerjaan paling mudah itu apa namanya QA, Quality Insurance. Nah, QA ini itu adalah apa ya? Saya katakan QA ini sebagai apa ya? Dia tuh mencoba ngetes ngetes sesuatu ya. Ya sampai udah tes ke publik tapi banyak zonnya gitu, banyak cacatnya. Nah, itu biasa tugas QA tuh. Nah, QA itu bisa dikatakan sebagai dalam divisi pengawasan. Jadi tugasnya tuh hanya ngetes-ngetes doang. Nah, ini harus dipelajarin ya. Ya, sisi QA ya. Apa sih yang dibutuhkan QA itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada satu pekerjaan yang menurut saya tuh sangat bagus ya. Nah, ini juga salah satu penting ya namanya risk management gitu. Atau manajemen risiko. Manajemen risiko tuh kalau di sisi pengawas itu paling penting. Jangan sampai udah keluar ternyata banyak risikonya. Nah, ini juga jangan sampai seperti itu. Jadi dua itu tuh risk management tuh sangat-sangat dibutuhkan juga untuk apalagi terutama di bidang pengawasan ya. Nah, ini sangat dibutuhkan. Yang kedua tadi apa ya? QA ya atau quality insurance seperti itu. Mungkin menjawab Mas Rudi ya. Oke, terima kasih Mas Fian atas jawabannya. Kira-kira dari Ya, peserta ada yang mau ditanyakan lagi? mungkin Bisa satu silakan. pertanyaan lagi, Iya, boleh? satu pertanyaan terakhir boleh tuh dari Mas Fian itu boleh. Bisa tulis di kolom chat atau bisa raise hand. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ditanyakan setelah ini ya, ini ada LinkedIn, ada Instagram, ada WhatsApp saya. Jadi yang bertanya silakan bertanya teman-teman. Jadi saya open nih buat teman-teman ya, kayak gitu. Silakan kayak gitu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Fian dari kolom chat. Dan dari Boleh. peserta, oke. Nggak apa-apa kalau misalnya masih malu tanya di forum ini bisa langsung hubungi Mas Fian ya. Di Ya, LinkedIn siap. atau di Instagram, di WhatsApp atau di email. Ya, Oke, boleh kita connect di LinkedIn juga boleh gitu. Oke, mungkin cukup dari saya, Bu Rosyana. oke. Terima kasih banyak Mas Fian. Mungkin sedikit saya bisa mengambil kesimpulan dari webinar hari ini. Dari tadi tuh banyak banget ya Mas Fian selalu mengulang magang, magang, magang. Nah, karena itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa juga ya Mas Fian ya. Jadi dalam mencari pekerjaan itu bisa mempermudah sekali dengan mempunyai skill, dengan mengikuti magang-magang. Karena banyak sekali magang-magang pun sekarang saat ini yang dibayar. Jadi gak ada salahnya sebelum kalian lulus atau mungkin nanti saat sudah lulus yang belum punya pengalaman kerja. Nggak apa-apa tuh nggak punya pengalaman kerja, tapi yang paling penting kalian harus punya skill. Skill itu bisa didapatkan ya dari itu tadi banyak magang-magang atau course pelatihan-pelatihan atau bisa juga kalian ikut webinar-webinar seperti ini. Jadi menambah networking juga ya. Oke, agenda selanjutnya yaitu pengenalan program Wis Sukses Digital yang akan disampaikan oleh tim WSD sendiri. Mbak Anindira mungkin? Oke, saya harap semua mahasiswanya bisa menyimak dengan baik ya apa yang disampaikan oleh tim WSD-nya ini sendiri. Kira-kira ada yang tertarik untuk program-program apa saja yang ada di Wis Sukses Digital?
Kepada Mbak Nindira, saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Rosi udah membuka juga. Nah, aku minta nih buat teman-teman untuk meluangkan waktunya sebentar aja, mungkin sekitar 15 menit. Nah, di sini kan tadi udah yang disampaikan juga ya sama Mas Fian sebelumnya bahwa sekarang ini tuh kebutuhan talenta digital di Indonesia tuh lagi meningkat banget gitu. Nah, terus mungkin selaku Gen Z gitu. Nah, kita tuh perlu apa sih? Nah, tentu kita tuh perlu untuk mempersiapkan karir kita di masa depan nantinya. Nah, terus kita mempersiapkannya bagaimana gitu. Nah, kita bisa mempersiapkannya itu dengan nge-level up diri kita tentunya dengan keterampilan digital atau digital skill. Oke, lanjut mungkin izin kami memperkenalkan diri dulu juga ya. Nah, di sini kita itu dari Wisukses Digital, yaitu merupakan perusahaan yang berkomitmen untuk menghadirkan solusi edukasi digital berkualitas tinggi. Nah, fokus kami di sini itu untuk pengembangan keterampilan teknologi digital atau digital skill untuk memajukan individu dan masyarakat dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Nah, dengan fokus kami tersebut, kami tuh memiliki semangat dan inovasi dan dedikasi dalam menyediakan beberapa program digital yang tentunya dibutuhkan oleh industri saat ini maupun yang akan datang. Nah, kami tuh menyediakan beberapa program, yaitu ada e-learning, lalu ada intensive class, ada expert class, ada DigiSkill, hiring partner, dan Rumore. Nah, kami di sini tuh menyediakan dua program menarik ya, dua program digital marketing. Itu ada yang pertama e-learning digital marketing, dan yang kedua itu ada bootcamp digital marketing. Nah, adapun untuk yang bootcamp digital marketing itu merupakan program pelatihan guna mempersiapkan sertifikasi kompetensi yang terstandarisasi oleh lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi langsung dari BNSP. Nah, nantinya juga program ini diselenggarakan secara online dan offline yang memfokuskan pada praktik dan study case guna mempersiapkan peserta untuk uji kompetensi. Jadi nanti dalam mengikuti bootcamp ini, hasil akhir para mahasiswa itu bakal mendapatkan lembaga sertifikasi profesi yang langsung dari BNSP. Oke, lanjut nih. Tadi juga udah sempat di-mention ya tentang e-learning. Nah, e-learning itu apa sih? Nah, e-learning itu sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Nanti dalam praktik penerapannya, di sini tuh menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Lalu program ini diselenggarakan secara online yang memfokuskan pada study case guna mempersiapkan peserta untuk lebih ahli dalam bidang digital marketing. Oke, untuk metode pembelajarannya sendiri itu kami lakukan secara offline di lapangan dan live session via Zoom. Nah, nanti tuh diharapkan peserta tuh dapat langsung berkomunikasi dengan mentor kami itu tanpa kendala gitu. Nah, ketentuan itu ada sebagai berikut nih teman-teman. Untuk yang bootcamp digital marketing sertifikasi sendiri itu 2 hari full day plus 1 hari uji kompetensi yang dimulai dari jam 9 sampai jam 4 sore, lalu itu online by Zoom. Lalu untuk yang e-learning atau e-course itu 3 sesi pelatihan, 2 jam per sesi dan online by Zoom. Nah, tentunya untuk fasilitas pembelajarannya tuh menarik banget nih teman-teman. Yang pertama tuh ada silabus yang up to date, lalu ada kelas interaktif dan fokus praktik, ada 3 sertifikat sekaligus, lalu ada join community with sukses digital, ada pembimbingan juga dalam pembuatan portofolionya, dan juga ada career preparation class. Nah, untuk yang sertifikasi digital marketing BNSP sendiri tuh silabusnya apa aja sih atau apa aja gitu yang bakal kita pelajarin. Nah, untuk yang kita bakal pelajarin tuh bakal ada digital marketing landscape, lalu ada customer journey, ada content marketing, ada social media optimization, ada performance marketing, TikTok ads, search engine marketing, search engine optimization, copywriting, landing page, final project, key opinion leader, preparation certification, AI for digital marketing, dan career preparation di digital marketers. Oke, selanjutnya untuk yang silabus atau e-course digital marketing, itu untuk yang kita pelajari itu ada copywriting, lalu ada social media optimization, ada social media marketing, ada search engine optimization, search engine marketing, WordPress, dan TikTok ads. Nah, tentunya untuk benefit programnya juga menarik banget nih teman-teman. Bisa dilihat ya di sini untuk yang sertifikasi digital marketing BNSP sendiri itu ada project based learning, lalu ada reading materials, mentorship, lifetime recording, career preparation, portfolio building, rapor pelatihan, worksheet, join alumni community, dan nantinya untuk yang mengikuti pelatihannya akan kami salurkan pemagangan gitu, biar lebih tahu apa aja sih praktiknya gitu. Nah, untuk yang benefit dari e-course digital marketing sendiri, itu ada 3 kali live webinar untuk 100 orang pertama, lalu ada lifetime access video, lalu ada materi yang up to date, quiz dan latihan soal, lalu ada e-book atau reading materials, ada pembelajaran secara fleksibel, di sertifikat, lalu ada join alumni
community, ada diskon webinar dan course lainnya, serta ada building portfolio. Nah, untuk pelatihannya sendiri nih, untuk yang e-learning atau e-course itu harga aslinya 299 jadi 79.000 aja teman-teman. Dan 10 orang pertama akan mendapatkan diskon lagi 10%. Nah, untuk bootcamp yang digital marketing sertifikasi BNSP itu dari 199 jadi 1.099.000 aja. Yang mana nanti program itu cicilan 4 bulan dengan payment di awal minimal 30 sampai 40%. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Nah, di sini teman-teman kalau tertarik bisa langsung menghubungi kontak yang tertera nih yang aku share screen ataupun teman-teman bisa mulai kepo-kepoin nih sosial media kita di sini. Nah, tadi juga kan sempat di-mention ya kalau teman-teman bisa nih share dokumentasi gitu melalui IG story atau maupun feed lalu nge-tag ke Instagram kami yaitu @wissuksesdigital.id. Nah, nantinya 5 orang beruntung akan mendapatkan video e-learning. Oke, mungkin itu aja ya yang mau aku sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rosy. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Dira atas penjelasannya mengenai program apa aja yang kita dapat di Wis Sukses Digital. Oke, sampai juga kita di akhir acara. Sebelum kita tutup acara ini, izin untuk mengambil dokumentasi foto. Ya, mungkin dari tim WSD atau Bu Fadila bisa bantu untuk capture dokumentasinya. Diharapkan untuk seluruh peserta bisa on kamera. Izin juga untuk Mas Fian mungkin bisa bergabung kembali on kameranya. Oke. Oke, ini ada 4 slide ya. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya lanjutkan ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi ke slide paling terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Rosiana. Oke, terima kasih Bu Fadila. Nah, ini untuk link presensi absennya sudah di-share oleh Mbak Dira. Untuk seluruh peserta bisa mengisi link absensi di kolom chat ya. Ini untuk mendata kalian untuk mendapatkan e-sertifikatnya nanti. Oke, demikianlah kegiatan webinar Wis Sukses Digital Goes to Campus dengan tema peran digital skill untuk meningkatkan daya saing mahasiswa dalam dunia kerja. Pada hari ini kita untuk menutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sebelumnya terima kasih banyak atas materinya nih Mas Fian ya. Dan Mbak Andira dari tim Wis Sukses Digital, terima kasih banyak atas kerjasama yang sudah kita lakukan untuk membantu mahasiswa kami dalam mencari peluang kerjanya nanti ketika nanti sudah lulus gitu ya Mas Wiani. Terima kasih banyak. Semoga saja ini kerjasama kita bisa berlanjut ke depannya ya. Dan kalau itu saya selaku moderator mengundur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya. Wabarakatuh. Sebelumnya Terima Bu kasih. Rosiana dan teman-teman. Iya, Kasih Pak. terima Saya kasih Zindik banyak ya. Mas Fian. Iya, Mbak Indira, terima kasih banyak ya Mbak Indira. Terima kasih juga Mbak Rosy. Oke, dipersilakan untuk peserta untuk live nggak apa-apa. Dipersilakan. Mau kemana kita?
Srino, Pak Firman Sahar.